terus, tidak tamat dia belajar Al-Quran. Udah, kamu tamat. Terus, udah tamat kau Ya belajar udah, saya Al-Quran tanya. terus. Kamu tamat. Oh, tamat lah. Saya aktifkan tuh Surat Al-Baqarah pembukaan ayat pertama 62. apa? Pembukaan Tuh, pertama Al-Baqarah ayat 62 tuh, Al-Fatihah. baca tuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kau dengarkan, biar saya bacakan sama kau kan? Alhamdulillahirabbil alamin. Kau coba nanti kau ya, bagian pertengahannya ya. Gimana? Kamu aja bacaannya salah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Bacanya Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. salah bacanya. Udah diam aja lah kau sih ah. Ihdinas siratal mustaqim. Cepat lanjut. Ya ngapain? Alif. Ya tahu lah. Itu aja tuh Al-Baqarah 62. Itu aja. Lanjut. Ngapain mudah banget. Masa saya disuruh baca Cepat lanjut. Al-Fatihah? Tuh baca tuh Cepat Al-Baqarah 62. lanjut. Kamu muslim? Sudah cepat lanjut. Bacakan cerita kau. Kamu pengikut Nabi Muhammad? Lanjutlah kau. Kamu pengikut Nabi Muhammad tidak? Alah. Ya, Kau kamu pikir tanya ke aku saya deh. takut kau? Kamu tanya ke saya. Cepat lanjut. Ngapain? Siro? Lanjut apa? Cepat lanjut apa? ayatnya. Untuk apa? Cepatlah. Itu mah gampang. Ya udah Nih. cepat. Coba kau ngaji dulu. Kamu pengikut Nabi Muhammad? Ngaji dulu. Aduh, susah banget nih. Ngaji kau, ngaji Ngapain coba ngajak kau. PK ngapain sih? Ngaji kau cepat. Biar Itu ku ada tengok dulu bahan kau loh. ngaji. Kau Itu kan ada bahasa bahan. Al-Quran terus. Nah, Ya itu, cepat itu. ayo ngaji kita. Ya, Al-Baqarah 62 nih, aku bacakan nih ya. Alah cepatlah. Al-Fatihah Ya, ya. dulu. Al-Fatihah. Gampang banget. Cepat Gampang banget. Al-Fatihah. Al-Fatihah cepat. Kamu kenapa? Orang kalau sholat itu itu Al-Fatihah paling utamanya. inilah ini Wajibnya Nora ini. cepatlah. Nora, Al-Fatihah dulu cepat dari awal. kamu pengikut Baca Nabi dulu. Muhammad. A'udzubillah cepat. Kamu ngapain ngajak PK kalau kayak gini sih? Cepat. Saya ngajak Al-Fatihah PK tuh, cepat. bagus tuh. Cepat Ngapain Al-Fatihah. Cepat. Gampang banget. Ya udah cepat. Nah, saya mau dengar. Di sini katanya banyak nih. Saya punya penonton mau Mana? dengar kau ngaji Al-Fatihah dulu. Pembuka. Cepat. Ngapain? Cepat Siapa lagi yang mau pembukanya. minta ini? Nora, ada A'udzubillah yang mau minta cepat. main nih Nora ini. Cepat. Dia bahasa Al-Quran 24 jam nonstop. Masa ngaji Al-Fatihah nggak bisa? Cepat. Ya mudah tuh dibaca. Ya udah cepat kalau mudah. Saya pengen dengar. Ada Ya, di sini ini. guru saya. Saya Ya, bilang coba, ada nih guru namanya mau, The guru Truth. mau, Dia guru pakai mau, guru mau. Al-Quran. Nah ini guru Ya, saya di guru mau samping sini. suruh Mana, katanya mana. baca Ya, dulu suruh. Al-Fatihah. Ya, Orang sini, guru. yang mengaji Al-Quran kalau dia Gampang. belum menghatamkan Al-Fatihah itu saja, itu belum tentu dia bisa mengaji. Nah ini guru saya di samping saya ini mau mendengarkan. Ayo Ya, Al-Fatihah. gurumu aja. Cepat kau lah, hei, takut kau, takut kau. Ayo, Nora, Al-Fatihah. kamu mau ngapain? Ini guru saya di sebelah saya ini, nih. Iya bagaimana guru? Mana, Ustaz. mana. Ustaz. Cepat, Suruh, kata suruh, Al-Fatihah suruh. dulu. Al-Fatihah, dia mau mendengar Al-Fatihah kau. Dia mau mendengar Al-Fatihah kau. Gak berat. Kapan dulu? Kapan dulu Al-Fatihah? Kapan dulu Al-Fatihah? Kapan dulu? Astagfirullah. 24 jam dia bahas Al-Quran, tapi Ya. Al-Fatihah nggak tahu. Allahu Akbar. Ya, kamu ada Kau Quran. nih apa kau nih? Ya, buka, Islam buka, apa buka. kau? Buka. Sial. Aduh, Al-Fatihah. Al-Fatihah. Cepat. Cepat. Ngapain Al-Fatihah. Nora? Al-Fatihah cepat. Ini loh yang dibahas. Cepat Al-Fatihah. Enggak, Al-Fatihah dulu. Kamu Bagaimana bisa kau mau mengaji kau Al-Fatihah saja kau tidak bisa kau menghatamkan? Cepat. Ngapain Al-Fatihah gampang banget. Ya kalau gampang ucap. Enggak gini loh, perkara sesuatu yang ketika kau membuatnya jadi mudah, kenapa susah kau mengucapkannya? Ucapkanlah.
Gampang. Al-Fatihah ya, silakan. Nih, kau bisa baca Quran kau? Quran aja bacanya belepotan. Al-Fatihah cepat, Al-Fatihah. Saya minta Al-Fatihah. Kamu bisa baca Al-Fatihah cepatlah. Kamu jangan Gak bisa kau baca Al-Fatihah. Dari tadi saya tunggu berapa menit saya tunggu Al-Fatihah. Al-Fatihah. Nora nih. Al-Fatihah cepatlah Al-Fatihah. Suratul Baqarah. Ayo. Cepat Al-Fatihah. Tidak pandai lu. Itu Islam apa enggak? Ini saudara-saudara ya. Kita nggak tahu sebenarnya dia ini Islam apa tidak. Karena dia nggak mau membaca Al-Fatihah. Dia nggak mau membaca. Ini lo. Nggak mau membaca dia. Dia Islam dari lahir. Tak bisa dibaca. Astagfirullah Detrut. Kau sosok mantan menjiwa kau. Al-Fatihah saja nggak bisa kau. Masya Allah. Ngeri kali. Baca dulu. Baca dulu Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaiton. Syaiton. Nah, Al-Fatihah cepat. Ya, ngapain udah? Nih baca nih. Saya baca ya. A'udzubillahi minasyaiton. Ah, lanjut, cepat setan. Woi, lanjut. Al-Fatihah, Al-Fatihah. Al-Fatihah, Al-Fatihah. Saya minta Al-Fatihah. Al-Fatihah. Kalau baca kayak gini anak saya juga bisa kok. Al-Fatihah, cepat, cepat Al-Fatihah. Cepat Al-Fatihah. Al-Fatihah, Al-Fatihah. Saya pengen dengar kau baca Al-Fatihah. Ayo, kau kan suka nantang Bang Zuma nih. Suka kau mengkritik umat muslim ketika mau berdiskusi sama Oten. Sekarang kau bacakan doa Al-Fatihah. Kau tamatkan doa Al-Fatihah bersama saya. Ayo, kalau gampang. Anak saya aja lah. Ayo kalau gampang. Ayo kalau gampang. Baca Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah. Ayo baca Al-Fatihah. A'udzubillah. Al-Fatihah disuruh baca, yang lain dia baca. Gak tahu dia baca. Gak tahu dia baca Al-Fatihah. Inilah manusia-manusia yang seperti ini. Mau mengkritik umat muslim ketika berdiskusi menantang Bang Zuma. Al-Fatihah dia belum khatam. Belum khatam dia Al-Fatihah. Hei, ada sertifikat khatam kau. Baca Al-Fatihah, coba. Baca Al-Fatihah kau, coba. Baca Al-Fatihah kau, coba. Saya tantang kau, baca Al-Fatihah. Mudah kali. Baca Al-Fatihah. Baca. A'udzubillahi minasyaiton. Syaiton. Nah, baca Al-Fatihah. Bacaanmu aja salah. Baca Al-Fatihah. Kalau saya salah, kau baca yang benar. Baca Al-Fatihah. Ya mudah kali, makanya kita baca dari bismillahnya, bis. Ya, cari yang sulit. Cari yang sulit. Cari yang sulit. Bismillah. Coba. Baca syaitan. Enggak, kamu muslim enggak? Kamu pengikut Nabi Muhammad. Sekarang kalian lihat ya. Kamu tahu. Yang kemarin mengatakan katanya, ayo lawan the truth. Dia baca Al-Fatihah aja nggak bisa. Nggak bisa dia. Malu dong dia sama mualaf. Baca Al-Fatihah kalau kau memang Islam dari lahir. Cepat. Baca Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baca Al-Fatihah nggak pandai. Al-Fatihah ternyata dia tidak pandai dia. Barulah kalian lihat kan 200 mata memandang. Kalian sudah lihat sebenarnya dia ini membaca Al-Fatihah saja dia tidak tahu. Membaca Al-Fatihah saja dia tidak tahu. Dia bukan tidak tahu, dia tahu mungkin sama kayak anak saya. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Tetapi kalau untuk mempelajari tajwidnya dia nggak tahu. Harokatnya dia nggak tahu. Dia nggak tahu semuanya, tapi sok dia mau mengkritik Bang Zuma. Dengar ya. Alham dengan alham. Alhamdulillah. Tipis. Huruf H bro, bukan huruf H. Coba kau baca dulu dari bismi. Coba bisminya dulu.
Saya baca. Bismillahnya. Coba dengar. Innalladzina Innalladzina amanu. Innalladzina Udah tahu aku itu. Sekarang cepat. Al-Fatihah, Al-Fatihah. Al-Fatihah nggak bisa kau. Sama anak saya. Nggak bisa kau Al-Fatihah. Nggak bisa kau Al-Fatihah. Baca dulu bisnya. Saya pengen dengar kamu ucapkan kata bismi. Ini guru saya mau mendengarkan. Katanya suruh dia ucapkan kata bisminya. Coba. Saya panggil anak saya. Anaknya yang dipanggil. Bapaknya disuruh baca, anaknya pula yang disuruh dipanggil. Coba baca Al-Fatihah. Woi, mana dia nih? Anaknya pula yang mau dipanggil, bapaknya lah yang belajar, ya kan? Mana ya? Ini Asraf. Sama anak saya aja kau. Baca alhamdulillah. Aulah, nak suruh bapakmu baca, karena kerjaan bapak kau tuh menantang umat muslim, nak. Buat malu aja bapak kau ini. Cepat baca kau. Baca kau, jangan anakmu, buat malu aja kau. Dasar Syiahnya kau. Mana kau? Coba baca Al-Fatihah. Hah? Al-Fatihah kau baca. Cepat bismillah duluan. Mudah kali, Bu. muda tapi dia muda tapi dipanggilnya anaknya. Muda dia tapi dipanggilnya anaknya. Ya ibu lucu ya kan? aja kalau mau baca-baca. Saya tidak perlu, kalau saya panggil juga anak saya juga bisa. Ya kan? Anak saya yang umur 4 tahun bisa baca Al-Fatihah. Ya kan, kalau hanya membaca. Nah sekarang kau yang sudah tua bandot, yang selalu berkuar-kuar di komal, baca kalau dulu bismillahnya. Coba saya mau dengar. Apa? Baca dulu kau dari awal bismillahnya, cepat. Bismillah. Coba ulang. Ibu aja Al-Fatihahnya bacanya asal-asal. Dia mengkritik saya, tapi dari tadi dia tidak ada membaca. Ya udah saya bacakan. Baca coba. Alhamdulillahirabbil Bismillahnya duluan, Bismillahnya. Ya ibu aja salah baca bismillahnya. Yang benar itu Bismillahnya duluan. Bismillahnya duluan, cepat. Bismillahnya. Bismillahnya duluan, cepat. Ya. Bismillahnya duluan. Iya, ini kan mau dibaca. Lah, cepat, dengar. Oh, nyerocos saja. Saya dengar. Ya, ibu salah bacanya, bukan bismillah. Cepat, bismillahnya, coba mana? Ini kan mau saya baca. Mana? Buka kameranya. Baca. Ini. Al-Fatihahnya, buka kamera. Oke. Nah, udah. Bacalah kau baik cinta kau. Gampang kali. Baca ya, kita dengar dia kata pengucapannya ya. Oke. Kayak anak SD teman-temannya, kayak anak TK. Coba bacalah. Jangan bilang kayak anak SD. Orang yang sudah pandai mengaji belum tentu dia bisa khatam yang namanya Al-Fatihah. Jangan kira loh. Iya, sabar. Sabar. Ini Bu bacanya bukan H tapi H. Hanya titik. Bacalah. Guncang. Bacalah. Ayo, dari ulang. Bacalah, baca kau. Baca kau. Gak bisa kau baca. Gak bisa dia baca. Nah, ini yang benar. Yang benar bacaannya. Bisnya doang. Bismillah. Apa? Jangan panjang jangan panjang bacanya. Ibu ketawa. Ini bacanya bis. Kok bis? Bacanya bis, bukan bis. Jadi bacanya bagaimana? Bacanya bis. Ulang coba dari awal. Bukan bis. Udah, enggak usah. Coba baca dulu. Baca dulu coba. Ya mati. Mana baca dulu. Bacaannya bis. Bismillah. Ini hak tipis. Ini hak. Sekarang aku tanya sama kau. Yang panjang itu artinya apa? Yang panjang itu artinya apa? Ibu nggak bisa. Yang panjang itu artinya apa? Yang panjang itu. Sabar. Ayo, yang panjang itu. Ibu nggak bisa maaf ya. Ibu nggak bisa bedakan. Malu. Coba ulang. Ibu yang salah, bukan saya yang salah. Bagaimana bisnya? Ya udah kita baca ini, gampang. Bismillahnya coba ulang.
Biar ada tema, Bu. Ya, Aku nggak mau, aku minta kau baca dulu Al-Fatihah cepat. Bismi, coba Nih, bis saya bagaimana? baca. Bis. Coba ulang berapa harokat itu bisnya? Ya, saya baca. Berapa harokat bisnya? Diam. Berapa harokat bisnya? Saya baca ini. Saya pakai bisnya berapa harokat? Saya pakai bismillah. Berapa harokat? Saya sudah bisa baca itu. Baca pakai bismillah. Innal, sudahlah itu. Innal lazina. Udah, innal lazina amanu. Udah, sudah tahu itu. Sekarang baca. Baca Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah. Al-Fatihah. Sabar dong. Bismillahnya bagaimana? Baca bismillahnya gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Innallazina amanu. Lanjut. Alhamdulillah. Bisnya berapa harokat? Ibu ketawa. Bisnya berapa harokat? Walladzina Bisnya berapa harokat? Bisnya berapa harokat? Ini uang. Jadi begini ya. Kenapa saya mau undang dia itu? Dia mengaku dia seorang muslim. Iya kan? Pandai dia katanya mengaji. Dia menantang Bang Zuma, mengkritik Bang Zuma. Ternyata Al-Fatihahnya astagfirullahaladzim. Al-Fatihah dia nggak mau baca. Udah kalian rekam ini. Harokat bismillahnya berapa itu? Al-Fatihah, guru saya ya, ustazah saya itu selalu bilang, kalau kita membaca Al-Fatihah itu bukan seperti membaca buku. Ini the truth. bis kata ya, bis kayak bis gitu loh ya kan, bis. Hakarat apalah kok jidat kuda. Kalau kotonya tuh nano Yesus panjangnya berapa sentimeter, bulunya ada berapa biji, gitu loh. Bagaimana? Ibu Bagaimana? Oh, ibu ngomongnya nggak benar ya. Harokat, Nah kan? Aduh, kau jangan menipu-nipu saya di sini. Orang mau mengkritik guru itu, kalau guru kita kritik, setidaknya kita lebih dari guru kita. Itu loh, alah si the truth. Allahu Akbar. Mana orangnya ini? Loh, mana nih? Ngelag aku ya? Orang baca Al-Quran kok diketawa-ketawain. Kau pikir dia tuh manusia? Dia tuh binatang. Binatang baca Al-Quran ya kayak gitu. Dasar bodat itu. Sok-sok pula dia itu tadi sama aku kau. Bismillah aja dia nggak tahu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada terus, kalian udah rekam apa belum sih? Ada terus tadi tuh rekam kalian lah, woi. Ada gunanya dia ngomong. Waalaikumsalam. Oh, Bang Ayub itu, Ada. itu buat ide lu tuh. Buat ide itu. Ada berapa hakarat tadi itu? Waalaikumsalam. Ada berapa Aku hakarat? sudah rekam nih. Dia kan sering banget komen di videoku tentang Bang Juma tuh. Iya. Rupanya Al-Fatihah dia Ada belum berapa tuntas kan? hakarat tadi itu katanya? Apa? Ada berapa hakarat? Ada berapa hakarat? Aku sebenarnya begini loh. Aku sebenarnya tadi tuh mau undang salah satu ustazah itu. Udah terus ini mau kudengarkan dulu mengajinya bagaimana. Kira-kira ustadz itu betul apa tidak ustadz? Mau kan kayak gitu. Iya kan? Salah, nggak usah. Salah itu udah salah. Aku pengen tadi aku mau mengucapkan itu pengen tahu dia ngeritik. Dia aja bilang salahnya di mana? Saya punya. Memang salah tuh, banyak yang salah yang saya ucapkan tuh. Tapi saya pengen tahu salahnya di mana.
Gitu, makanya dibilang kan, guru saya itu bilang gini, ketika kamu mau menilai seseorang, salahkan dulu bacaanmu, jangan dibenarkan, biar orang itu mengkritik, begitu. Terus, apa? Moderator saya naikkan aja moderator saya. Iya, Kenapa? itu yang salah hakaratnya, itu yang salah hakaratnya. Nah, Tadi juga Al-Baqarah itu harusnya kan guna, itu kan ada tasjid, kan artinya guna itu 2 harokat. Innalladzina amanu. Dia nggak tahu. Iya. Kalau ngaji kayak begitu itu ngaji saya loh, Oji. Itu ngaji saya karena apa? Saya lah yang nggak dapat ilmu dari lahir. Saya nggak dapat ilmu itu. Saya cuma tahu alif batasa. Ketika saya membaca Al-Quran, seperti itu yang saya baca. Saya tidak tahu ini apa tuh namanya yang satu tuh yang kamu bilang tadi tuh, Oji. Saya nggak tahu itu. Makanya saya Guna. pantang dia. Iya kan? Iya, katanya seorang muslim dari lahir. Iya. Sebentar ya, saya naikkan dulu ya. jangan salah. Banyak kok orang kafir yang nyamar sebagai muslim. Dia Tapi, mempelajari Al-Quran, mempelajari cara baca Al-Quran. Banyak orang kafir yang seperti Assalamualaikum itu. warahmatullahi wabarakatuh. Panggil anak yang muda suruh baca. Saya nggak ngikuti dari awal. Yang saya ngikuti itu pas ada hakarat-hakaratnya itu. Berapa hakarat Bang Alyubi? 24 hakarat. 24 hakarat ini. Begini loh ya. Apa ya? Kalau saya tidak begitu pandai yang namanya tajwid atau apapun, ya lumrah lah. Karena memang saya nggak dapat ilmu dari lahir, nggak dapat ilmu saya dari kecil. Saya dapat ilmunya pas pada waktu saya umur 25 tahun, baru mempelajari yang namanya Al-Quran. Itu pun alif batasa. Nah, dia katanya, dia itu yang saya tidak suka, dia mau mengkritik guru. Guru dikritik. Sementara, kalau kau mau mengkritik seorang guru, kau harus lebih dari seorang guru. Gitu loh. Murid mengkritik guru itu gimana? Otak kau kemana? Sekarang udah kena kok kan? Terus, kalian buat dulu VT itu. Biar enak kali ku tengok itu. Kalau aku buat VT, di take down langsung itu. Saya saja, kalau baca-baca begitu, selalu memang salah, selalu disalahkan. Memang tidak bisa lidah saya tuh. Tak bisa, betul. Tapi setidaknya saya masih mau belajar. Saya tidak kritik orang. Jadi ketika ada orang membaca Al-Quran, saya tidak mau kritik. Tapi si bodat itu, lain pula dia. Ini si Petra mau naik ngapain aku Petra? Gini Kak Nora, saya pernah satu room dengan dia dulu. Di roomnya siapa ya? Sekarang Wan Abi kalau nggak salah ya. Sekarang udah nggak live lagi. Iya Kalau dulu. nggak salah ada dulu kan Wan Abi kan? Iya, Wan Nabi ya. Nah satu room dengan saya. Ada. Oh Nabi nggak tahu kemana. Iya Sibuk dia satu dengan room dengan bisnisnya. saya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia itu katanya Muslim, tapi bela-bela Kristen gitu kan? Ah itu bang. Nah, ngaku Muslim tapi membela Kristen. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam bang. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya wabarakatuh. izin ya Bang Aliubi ngomong dulu ya, biar jangan dipotong dulu ya. Silakan bang. Dia itu ngakunya Muslim tapi membela Kristen. Loh, saya curiga. Loh, jangan-jangan ini kafir yang menyamar. Saya suruh tuh si siapa? Si Trut tadi. Trut, kalau kau Muslim, pasti semua Muslim, apalagi yang muda, yang tua saja, yang awam saja banyak yang bisa ayat kursi. Coba kau baca ayat kursi. Nggak bisa dia baca. Kan lawak. Ngaku-ngaku Muslim, mengkritik para ustadz, disuruh baca ayat kursi nggak bisa, ya Allah. Lanjut yang lain, monggo. Ini lagi nih, saya baca dulu satu nih ya, typingan ini ya, benar ya, sebentar ya. Dia bilang macam mana nih? Nugi, jangan ketawa-ketawa bu, ibu nggak berhak juga, nggak sopan bahasa Al-Quran. Lucu pula kau.
Hei, nugi-nugi, saya nggak tahu kalau laki-laki atau perempuan ya. Maaf ya bang, maaf ya kak. Saya bukannya ketawa-ketawa. The truth itu memang dari dulu suka kali dia menantang-nantang umat muslim. Ya, apalagi guru kita Bang Zuma, suka kali dia itu mengkritik, menantang, seolah-olah dia paling pintar. Nah ini saya tantang dia hanya membaca saja Bismillah, dia tidak tahu hakaratnya berapa. Nah itu maksud saya. Jadi pahami ya, nugi-nugi ya. Tolonglah ya. Bacaan kalau saya jujur, saya tidak pernah mau mengkritik umat muslim ketika mengaji. Di mana dia salah, di mana dia benar, iya kan? Tidak mau. Saya tidak mau menantang-nantang orang. Tetapi ketika orang itu menantang saya, menantang saudara muslim saya, ayo, saya ladenin. Gitu loh. Lucu pula. Yang perlu digarisbawahi adalah ustadz mana yang mengajari santrinya, kiai mana yang mengajari santrinya dengan pelajaran hakarat. Nggak ada di pesantren manapun, nggak ada di madrasah manapun. Ustadz ngajarin hakarat itu nggak ada. Hakarat kali bang. Apa hakarat ini? Bukannya harokat ya? Harokat itu yang betul, harkat itu bukan harokat. Ya basicannya. Hah? Ya Alfi, selamat malam. Malam. Agama apa? Alhamdulillah. Oh iya, ada yang mau disampaikan bang? Nggak ada. Cuman tadi mau ikut nimbrung aja. Kok nampaknya seru kali gitu kan? Oh, hakarat itu emas hantaran ya. Itu dulu sebentar ya. Iya, tapi yang 24 karat ya. Ini ada yang mau naik, saya gantikan dulu ya, Bang Alfi sebentar Boleh, dengan boleh. Bang. Boleh. Aku aja. Gak apa-apa Mbak Ati, di atas saja. Aku kan cuma itu bilang itu aja tadi. Terus itu kalau aku bikin Itu kemana ya Bang Ayu? bikin Jaringannya jelek. Dia langsung selalu komen gitu loh, suruh nantang-nantang sampaikan ke Bang Juma. Iya. Iya, ujungnya kena dia kan? Dia itu hebat banget. Bunda Acik dia itu hebat banget memitnah-mitnah Bunda kita. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ujungnya dia kena juga orang kan? Muslim. Saya pernah masuk ke saya Dia pernah ngomong naik ke gini loh rumah Bun, dia. kalau di Sebentar Islam Bang dia ngaku hancur, konten. Bang hancur jaringannya hancur kali. Saya pernah naik ke Jaringannya rumah merah Bang dia. hancur. Jadi Ya. saya tantang dia baca ini tidak bisa dia. Terus saya tanyain apakah itu yang ini sama. Nggak berani jawab dia. Wah, terus saya di kick. Nggak suruh tanyain ya tajwid itu hukumnya mat wajib itu apa? Terus Nah, mat tabi'i itu apa? nah itu yang saya Tanyain juga aja. nggak tahu. Tapi kenapa dia suka menantang? Halo, Janganlah. Kalau masih kita belajar, tahap belajar, janganlah kita menantang-nantang umat Muslim saudara-saudara kita. Nggak ada gunanya, bro. Guru saja masih belajar, itu udah guru loh. Apalagi kita nih. Aduh. Banyak di Al-Quran itu Ya. bang, Mbak. Saya Ya, izin banyak keluar, cuma menyampaikan satu aja host. Ya, silakan, Bang. Syahadat saja diberikan kepada dia, ketahuan nanti tuh host. Oh gitu Itu ya. aja kuncinya, syahadat aja. Coba Tapi bacakan kemarin kayak syahadatnya. begitu Bang Melayu. Ah, Ada nih, iya, iya. dia ngaku Muslim kan, suruh syahadat. Memang syahadat dia, syahadat. Cuman dia memang menantang umat Muslim juga dia. Ini makanya otaknya ini kemana nih? Karena apa? Sudah mudah kali mereka mengucapkan syahadat itu loh. Kalau bacaan semua orang bisa, tapi lapasnya itu kurang bisa. Kalau Nah, betul itu, Muslim Bang. pasti tahu dia. Dia baca za sama dengan za. Nah, contohnya syahadatnya begini. Ya, ini bukan, maaf ya, bapak-bapak yang di atas atau apa ya, hostnya. Contohnya begini, menurut guru kita, asyhadu an la ilaha illallah. Dengarkan napasnya aja. Washhadu anna Muhammad Rasulullah. Nggak bisa dia niru kalau bukan Islam itu, host. Tapi kalau asal baca saja, asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasul. Semua orang bisa. Betul Cuma bang, betul. tapi kalau beserta napas, ini maaf ya,
saudara ya, saya bukan pandai, bukan ahli, cuma guru menyampaikan dari ilmu tariqah, begitulah. Syahadat, ajarkan syahadat, mana syahadat tauhid, mana syahadat rasul, nanti kebingungan ngejawab, ketahuan keluar itu. Terima kasih, saya izin turun host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang Teguh. Udah lama kok nggak hadir ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Kemana aja, muslim Bro? semua Bunda dinaikin, hotelnya nggak ada tempat duduk nanti. Aku Nggak apa-apa. Tadi kan Aku udah, bawa aja, Bun. saya Bawa cuma aja, bawa aja, mempermalukan si Detrus saja nya tadi. aku dibawa aja lah, biar naik. Oke. Ya, Kirain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau dibuat VT nanti ini akunku nanti di ban, Bon. Akun yang satu itu, yang paling besar itu udah blokir permanen, nggak ada lagi. Iya, soalnya. Yang terakhir itu loh, terakhir sama si kesaksian Kristus. Terakhir sama kesaksian Kristus. Kan ada tuh berapa hari yang lalu. Nah, udah kena banned permanen. Nora, bujang kau. Kok tahu kalau saya masih lajang ya? Kok tahu dia? Dia bilang saya bujang. Dia nggak sadar Yesusnya keluar dari lubang bujang. Ini nggak sadar diri ya. Tuhan keluar dari lubang bujang kok senang kali ya kan? Aduh, astagfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billah. Kenapa lu? Lu kenapa? Dia bilang saya bujang. Dia nggak tahu kalau Yesusnya tuh keluar dari lubang bujang loh. Waalaikumsalam Yusuf. Ya, selamat malam user. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim Bang? Alhamdulillah muslim, Mbak. Ah ya. Ada yang mau disampaikan Bang? Kak Ati, di mute dulu Kak, kakakku. Oh Nice, iya. ya? Kalau Gak apa-apa kami Kak Ati di atas saja, nggak apa-apa. Ya, ada yang mau disampaikan Bang? Silahkan. Kalau kami sampaikan kita muslim, janganlah saling menghina. Menghina apa Bang? Iyalah, kita sesama muslim, Mbak, jangan bisa saling menghina, apalagi kita Yang mana yang menghina sesama muslim saya menghina Bang? Enggak, maksudnya ini masukan aja, bukan kita menyerang satu dua orang, tidak. Iya, maksudnya begini Bang, Abang nggak bisa memframing begitu di room saya kalau Abang tuh tidak ada. Maksudnya begini Bang, contoh misalnya tadi misalnya mungkin M3 menyerang sesama muslim, menghina, nah baru bisa Abang tegur. Nah sekarang saya tanya, Abang berkata seperti itu, di mana di sini yang menyerang sesama muslim gitu loh? Dari Enggak, tadi muslim yang naik baik-baik aja kok. Enggak, yang tadi maksud saya, yang tadi. Emang dia muslim Bang? Abang kenal dia? Enggak kenal saya di itu Kalimantan. bang. Ya sebentar Bang, izin Bang Saipudin. Emang Abang kenal dia Bang User? Enggak. Oh kalau nggak kenal kenapa Bang tahu dia muslim? Bang, Enggak. orang yang tahu baca Al-Quran belum tentu dia seorang muslim Bang. Enggak, maksud saya dia nyerang Mbak tadi itu nah. Nah, itu nama maksud saya. Dia tuh bukan muslim Bang. Oh, bukan muslim ya? Bunda. Oh, Bukan muslim itu Bang. Ini orang banyak. Orang muslim nggak ada kayak gitu Bang. Beliau ini orang banyak. Bunda izin ngomong, Bunda. Beliau Ya. Pak Yusuf orang Banjar ya? saya di Kalimantan Utara, saudara. Oh, Bang, maaf sebelumnya si user ini fitnah-fitnah orang muslim, terus mengadu domba, makanya kami naik di sini, Bang. Jadi mohon maaf, Bang, kalau aku nggak tahu, jangan memvonis di sini. Kalau mau DM aja teman-teman muslim kita ya. Ya, Mohon minta maaf banget, minta Nolon. maaf. Ya Minta nggak maaf apa-apa juga, Bang. minta Bang nggak maaf apa-apa. juga. Saya orangnya baik kok Bang. Saya Nah, kalau kira- ada saudara muslim saya menasihati, saya akan terima ketika memang nasihatnya tuh berdasarkan kenyataan Bang. Nah. Kalau yang tadi yang damai the truth itu, dia memang sengaja saya naikkan untuk saya permalukan. Kalau dia seorang muslim Bang, tidak akan dia menyerang saudara-saudara muslim kita Bang. Nah, betul. Nah, itu saya masuk tadi, saya sempat mendengar itu cerita tadi itu. Maka saya Dia masuk. karena sudah berapa kali diperingati Bang, diperingati terus dia tidak mau apa. Jadi harus dengan cara seperti ini biar malu dia. Kalau memang dia seorang muslim, tunjukkan ilmumu dulu, baru kau serang umat muslim. Betul. Kalau ilmumu memang lebih mantap daripada Ustadz Abdul Somad, silahkan. Buktinya apa?
Nah, itu maksud saya, Bang. Betul betul. Makasih Mbak. Ya, sama-sama. Dia ngomongnya, dia kadang di room Muslim ngomongnya Kristen, di room Kristen dia ngomongnya Muslim. Itu aja yang nggak bagusnya. Dia nggak enaknya kalau kita diskusi sama Oten, dia membela Oten. Itu nggak enaknya, Bang. Kemana dia? Jadi begitu ya, Bang ya, Bang Yusuf ya. Makasih Mbak. Makasih Mbak. Oke, sama-sama, Bangku. Iya, Eyang. Ini Eyang. Selamat malam, Eyang. Hidung saya gatal. Eyang. Bang, perbaiki dulu signalnya, Bang. Kayaknya tulalit, Bang. Perbaiki dulu signalnya, Bang. Itu udah warna merah tuh lagi. Iya. Ya, perbaiki dulu, Bang ya. Di-mute dulu, Bang, sebentar aja. Ya. Ya, ini sahabat. Saya tahu kau nih penghujat. Apa yang mau kau sampaikan hujatanmu? Hujatan apa yang mau kau sampaikan? Saya dengarkan. BANGSAT. Udah buang, nanti kena report. Siapa tahu dia naik cuma report doang. Buang aja udah. Mampus kau Kayak kemarin lagi. Apalah kau nih typing maro. Naik aja lah kau. Naik aja lah kau. Udah aku jambak kau. Ya, Mangro, silakan. Selamat Ya. malam. Malam-malam. Ya, silakan. Kristen ajaran sesat. Menurut Bunur Iya. apa yang sesat? Sesat lah. Kau menyembah manusia tuh nggak sesat kau. Bunura udah teliti bahwa manusia itu seperti Bunura. Loh, emangnya? Oh, jadi sekarang saya tanya, yang kau sembah ini Yesus bukan manusia? Manusia. Ah, ya udah. Apa bedanya? Sekarang saya tanya, Yesus dilahirkan menumpang rahim di perut wanita apa enggak? Ya, betul. Yang melahirkan dia perempuan apa enggak? Perempuan, betul. Ah, ya udah. Jadi waktu dia setelah dilahirkan dia menyusui dari mamanya apa enggak? Ya. Ah, ya udah. Dia makan apa enggak? Iya, makan. Makan. Dia BAB apa enggak? Ya, BAB. BAB. Jadi apa bedanya saya dengan Yesus? Kalau dari sisi kemanusiaannya, Bapaknya apa bedanya? Yesus apa? Apa? Bapaknya Yesus apa? Bapaknya Yesus. Yesus. Mana aku tahu? Yang menggauli Maria siapa? Kan nggak tahu. Hah? Nggak tahu juga. Yang menggauli Maria siapa? Kamu ada hadisnya? Ya, menggauli Maria. Ada hadis. Kocak. Makanya saya bilang. Kau cari Maria di dalam hadis, mana ada kata Maria? Emang Maria tuh orang apa sih yang di dalam Bibel kau tuh Maria orang apa? Iya, maksudnya sudah ada ayatnya enggak? Anda bernarasi. Biar. Lo. Ku tanya dulu sama kau Mangro ya. Oke. Ku tanya dulu sama kau Mangro. Ketika kau sudah menikah, kau punya istri, kau yakin kau nggak wik sama istri kau di kamar? Udah, jangan kemana-mana. Kan. Kenapa nggak jujur orang ini? Kalau kau sudah satu kamar dengan bini kau, yakin kau tidak mau mepet-mepet kau sama bini kau? Hah? Yakin kau tidak mau mepet-mepet kau? Nah, sekarang kau baca tuh di dalam Bibel kau. Karena Yusuf yang baik hati dan jujur tidak ingin mencemarkan nama baik istrinya. Berarti Maria kan sudah istrinya Yusuf kan? Betul. Nah, kalau sudah jadi suami istri, yakin kok mereka nggak Nah, kita sama kau. Cara mau gitu ya.
Ajaranmu kayak begitu. Logika kita, ketika kita sudah sah menjadi istri dan laki ini udah sah menjadi suami saya, nah udah selesai nih resepsinya ya kan, masuklah ke kamar ya kan. Kau pikir nggak terjadi belah duren di malam hari, lebih enak dengan si suami di belakang. Bu Nora kayak LC ya. Kayak LC itu si Ruth itu tuh LC tuh. Aku tanya dulu sama kau Mangro. Enggak, Kalau bagus, kau bagus. udah sah ketika datang pendeta kau memberkati Mangro, apakah kau menerima si Jinten jadi istrimu dalam suka dan duka? Saya terima. Hei Jinten, apakah kau menerima Mangro menjadi suamimu? Saya terima. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, diberkatilah kalian, jadilah suami istri. Jadi, ya kan? Nah, pada waktu udah selesai acara resepsi, malam-malam ya kan, masuk kamar lah kau. Si Jinten juga masuk kamar. Yakin kau hanya, Dek, Boleh Dek. dong jadi LC. Nggak kau pegang-pegang dia, nggak kau pegang-pegang dia. Nggak mungkin lah, ya kan? Nggak mungkin lah, orang saja yang belum sah saja mau curi-curi mereka check in ke hotel untuk menyalurkan hasratnya. Apalagi yang sudah suami istri 9 bulan 10 hari. Apakah Yusuf setahan itu? Lagi-lagi kalau sudah 1 minggu tidak menyalurkan, nggak tahan dia. Kau jangan banyak pembodohan di sini Mangro. Makanya saya bilang siapa yang menggauli Maria sehingga tumbuhlah yang namanya Yesus. Siapa? Hah? Net. Belah Saya lihat kamu tuh duren kayak LC di malam cocok jadi hari lebih enak dengan si Just Juice. Oh Just Juice. LC mau nggak? Nora, jangan bahas gituan lah. Gue puasa ini 40 hari, Gua ketok nih. Mana bini kau 40 hari? Lama kali giginya. Udahlah sama tembok aja, gue lubangin lah tembok itu. Udah jangan bahas gituan lah. Gue puasa. Udah. Enggak, aku tanya sama si Mangro. Oh, Mangro. Aku tanyalah sama kau lah. Bang ya, Bang, aku panggil aku abangku. Aku tanyalah dulu sama kau, Bang. Siapalah yang menggauli Maria ini, Bang? Jawablah dulu, Bang. Bang. Oh, Bang. Bang. Si Bang Mangro ini tadi lucu. Dia bilang masa otakku otak selangkangan. Bukan soal selangkangan, Bang. Maria dengan Yusuf itu kan udah sah jadi suami istri, Bang. Masa mereka tidak pik, Bang? Lagu LDR, request lagu LDR. Mangro tidak tahu. Mangro seperti Yesus. Aku tidak dapat berkata-kata apa-apa lagi dari diriku sendiri. Aduh, Mangro. Coba sekali lagu LDR dulu lah. Apalah kau ini lagu LDR kau? Kau lain nyanyi. Saya suka lagu belah duren loh. LDR koplo. Kenapa sih kau? Mana? Ini si pencarilah. Si penyebar berita busuk. Waalaikumsalam saudara-saudaraku di tap-tap layar ya. Oten mulai panik sama bibelnya sendiri, betul. Halo penyebar berita buruk. Halo, selamat malam. Rindu kok sama saya ya? Nampaklah kerinduanmu itu sama aku. Kelihatan dari tadi kau di rumahku aja kau. Nora, kamu kok nggak berubah ya watakmu ya? Aku nih kayak Yesus loh. Yesus kan mengatakan Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah. Dengar dulu. Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya.
Nora itu tak mungkin berubah. Kan betul itu kan? Memang otak kalian itu batu, mau diapain pun nggak akan bisa berubah. Mau diterangkan juga ajaran Kristen tidak akan bisa Kau marah sama saya kau? Batu itu kan Kau marah sama saya kau? beku. Kau marah sama Namanya saya? batu itu beku. Otakmu beku. Tapi Anda harus memahami Makanya tahu kita tidak sebelum maju, suatu Nora. aduk akan kena kanker ya, Kenapa baru kau jadi sengsara selama. Jangan main-main. Saya berdoa lu. Nora, buka aja topengmu, biar aja nampak aslinya. Buka dulu topengmu, buka dulu topengmu. Nora Apa lagi? pakai kerudung tapi enggak. Sementara di surah An-Nisa dibilang Yesus itu membela mamanya karena mamanya dituduh berzina. Tapi kamu tadi omongannya enggak benar. Makanya kalau pikiran batu kayak kamu itu susah dikasih tahu apa. Batu kalian itu batu, percuma ngomong sama kalian batu. Sudah, paham? Bang penyebar, oke. Sekarang- gini, Bang penyebar. Saya aja kalian 40 tidak hari ada udah menyerapkan keliangan, dari Bang. Baru tertinggal 20 hari, semua. Bang. Jujur aja. Tertinggal kalian dari siapapun tertinggal udah. Ih, saya 20 hari aja udah keliangan, Bang, ini, Bang. Ya. Gak kalian tengok saya dapat cuman kudus, woi. Kalian tengok saya dapat cuman kudus. Baca di Iya, apalagi Yusuf 99 bulan, mana bahwa Yesus mungkin, itu Bang. membela mamanya karena mamanya dituduh berzina. Anda harus paham dengan itu. penyebar. Kau nggak sekarang aku tanya dulu sama kau. Kau udah punya istri atau belum? Kau udah punya bini belum? Kau udah punya bini belum? Batu kalian batu. Kau udah punya bini belum? Batu kalian mau diapain juga tidak akan bisa Udah kau berubah. pik-pik bini Makanya kau. kalian Yakin kau tolong. 9 bulan 10 hari nggak kau pik-pik bini kau? Nora Anda Namanya kan batu itu cewek tapi tolong. kayak hiperseks ya, kalau senalu aja. Si Mangro, tunggu dulu. Mangro bilang saya hipersek. Dia nggak tahu kalau saya hiperseknya sama Yesus. Nggak tahu Lu kau. pakai kerudung tapi lu nggak bertobat. Nggak tahu kau. Coba kau tanya dulu. Kau tanya dulu sama saya. Kira-kira panjangnya berapa sen? Jadi kalau Itu batu kamu itu umat mau diapain Islam tuh juga tidak sukanya akan bisa begitu ya. berubah. Ya, modelnya Makanya Nora tertinggal seperti kalian. itu, kamu Dunia hiperseks. pendidikan tertinggal, dunia penemuan tertinggal, dunia tertinggal. Aku dapat ciuman kudus. Ku kasih bibirku sama ciuman kudus. Dia bilang aku hipersek. Cuman ini tuh. Jadi Nggak, masa aku ukuran kamu pakai Nora kerudung tidak tapi tidak kamu jauh nggak dari sadar. selangkangan. Tidak jauh dari pakai kerudung selangkangan. tapi nggak Apa sadar. sih kau bilang penyebar? Satu-satu lah ngomong. Mangro, kau diam dulu lah Mangro. Apa kau bilang? Apa kau bilang? Pohon itu kelihatan Apa kau dari bilang? buahnya. Kamulah Buah buahnya apa pohon aku? itu. Oke, Karena gini. itu Saya punya buah. Ajaranmu itu cuma selangkangan doang yang kau Buah busuk pikirkan. maksudnya. Kau harus bertobat kau. Ada penyebar berita baik Bertobat ngapain? kau bertobat. Gak jelas lu ngomong apa. Bertobat kau. Dunia kedokteran Kau. tanpa adanya Ibnu Sina nggak bakalan maju. Terus matematika siapa itu tanpa adanya aljabar nggak bakalan ngerti. Itu bisa. Semuanya itu Cuma itu dulu. Berawal dari muslim, lu misalkan gak ada muslim, Sama dengan bagaimana halnya bisa itu. maju? Gimana ceritanya sih? Dulu. Saku ini tuh dulu. Kalian memang pintar menguasai Komputer segala mana hal. bisa pakai aljabar? Tuh, dulu itu apa? Iya, komputer mana bisa pakai aljabar? Kalau nggak ada aljabar, mana bisa tuh Ya komputerisasi? udah gini aja, tunjukin aja Makanya ayat di Bible yang itu yang nyambung sesuai dengan gitu. ilmu pengetahuan. Coba yang mana sih ayat di Bible itu yang sesuai dengan ilmu pengetahuan sekarang, coba. Ini aja Bang Oji mengenai apa namanya penciptaan manusia mulai dari awal sampai terbentuknya manusia Nah, di ya dalam Bible. udah, ayo Coba. kita bahas itu. Sesuai nggak dengan ilmu pengetahuan sekarang? Kalian itu udah Ayo. tertinggal bro. Nggak usah bilang tertinggal, sesuai dengan Lalu imanmu ada aja. secara Di dalam saintifik, Bible-mu bagaimana penciptaan manusia. Nah, di dalam Al-Quran bagaimana kita buktikan yang mana yang sesuai dengan ilmu pengetahuan, yang mana yang enggak. Coba. Ya, yang jelas yang baru muncul kan otomatis copy paste kan, Bang. Kalau copy paste berarti sama. Nah, sekarang kita buktikan bagaimana Copy paste penciptaan buktikan manusia aja di ya, dalam gitu. Bible dan bagaimana penciptaan manusia di dalam Al-Quran. Silakan. Oh. Tuh, mau sama siapa? Mau Bang Oji, mau sama saya? Silakan. Nah, Mama Nora bebas. Bebas, untuk dalam itu.
Saya nggak ikut, saya nggak ikut. Menentukan Kau penyebar, kalau kau mau diskusi pilih sama Teku apa sama si Oji M3. Nora, Kau mau diskusi sama siapa penyebar? Kan masih melihat bulan, kan tertinggal itu namanya, tidak bisa menemukan dari kalender gitu. Iya, sekarang kita buktikan. Kitab suci mana yang sesuai dengan ilmu pengetahuan, yang mana yang enggak? Ayo kita bahas itu aja gimana. Coba kamu lihat kalender, kenapa selalu ikuti itu kayak orang Kristen? tolol kalian. Di dunia. Mau menentukan lebaran aja, kalian masih lihat bulan. Zaman sekarang ngoceh di sini nggak guna nggak. Itulah kecanggihan Kristen. Ngomong apa kok ngomong ini? Satu-satu lah penyebar. Aduh, kau ini sabarlah dulu, selesai dulu. Satu yang ngomong, Mas. Tidak ada kalendernya, masih lihat bulan, kan primitif namanya. Primitif. Apa ini sih? Kayak orang tolol ngomongnya. Cuma ngomongin dulu. Tidak ada yang dibanggakan dari kalian itu. Sekarang kita buktikan, ayo. Bahas gimana? Mau diskusi nggak? Kalau mau curhat jangan ke sini. Kau mau diskusi apa enggak sih penyebar? Dari tadi kau tuh ngomong curhat. Dia Pak 12 kalian menguasai semua bidang. Nggak usah ngomong Termasuk itu, sekarang aljabar, kita buktikan. Udah kita bahas aja. Ayo buktikan kalau gitu, ayo buktikan penyebar. Woi. Sebentar dulu, izin dulu, izin. Mahir Silitonga, selamat malam. Halo Bang Mahir. Selamat malam. Iya, agama apa, Bang? Assalamualaikum. Oh, Muslim ya Bang? Ya. Di apa dulu Bang? Penyebar kalau kau mau diskusi, Mangro kalau kau mau diskusi satu-satu. Nah temanya apa? Temanya ini saya mau Kristen ajaran sesat kah? Atau mau tema yang lain? Silakan. Oke, fokus ke tema Bang Teku dengan Oji. Dia mau Kristen ajaran sesat kah? Tunjukkan kalau Kristen ajaran sesat. Saya mute. Oke, silakan dari Kristen itu narasikan, bener gak tuh Kristen itu ajaran sesat? Kalimat tanya, silakan. Gimana ajaran menurut sesat? saya, Kami ada di kitabmu. Kristen itu ajaran yang benar. Penyebar satu-satu kan udah aku bilang si Nangro itu saudara Kristen kau. Dia ngomong dulu. Nah selesai dia ngomong, kau menambahin silakan. Baru nanti ditanggapi pihak Muslim. Gitu loh. Lanjut. Silakan Mangro. Oh saya, oke lah. Kristen itu kalau bilang ajaran sesat itu narasi kalian semua ya. Yang jelas Kristen itu ajaran kasih dan hukum paling si The Truth itu mau naik gimana? Hukum kasih. Jangan. Usah Bunda bikin ribut lagi, nanti bikin ribut nggak usah. Jangan. Jadi kasih itu hukum paling tertinggi. Kasih itu sabar, murah hati, merendahkan diri. Gitu. Ya, jadi coba Abang contohkan dalam kehidupan sehari-hari itu ajaran kasih yang di Kristen itu gimana contohnya coba? Ya, ketika ditampar pipi kiri, diberikan pipi kanan itu gimana cara menerapkan di kehidupan sehari-hari itu gimana caranya? Menerapkan pipi kiri, pipi kanan itu artinya kita kan biarpun orang menghujat kita nggak boleh balas gitu. Oh, itu nggak boleh balas, berarti bukan mengasihi. Tadi kan kalimatnya mengasihi, ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan, kan gitu. Ya itu kan alegoris. Cara menerapkan dalam kehidupan sehari-hari itu bagaimana caranya? Ya nggak boleh. Cara kan seperti mau ngasih tetangga istilahnya apa, tapi nggak boleh menceritakan ke orang lain gitu. Nggak boleh bertele-tele. Bukan gitu. Itu Bang. Ketika Abang ditampar pipi kiri, kemudian Abang memberikan pipi kanan. Kalau istri Abang diperkosa, Abang kasih anak Abang gitu. Caranya apa sih Bang? Ya cara menerapkan itu ajaran kasih dalam itu kan jalani hukumnya. Yang penting kan nggak boleh dendam orangnya. Bisa menjalankan hukumnya. Hukum kan berlaku Bang. Kita kan Indonesia bagian hukum. Berarti nggak sesuai lah tampar pipi kiri dikasih pipi kanan. Itu artinya kan ketika kita ditampar ya dia tetap harus konsekuensinya harus menjalankan hukuman. Beda konteksnya Bang. Kamu bicara apa sih? Bicara hukum. Bicaranya itu contohnya di dalam Kristenan ditampar pipi kan kiri, tadi Abang bilang tadi mengenai apa namanya ajaran kasih.
kalau abang ngomong ajaran kasih, semua agama itu mengajarkan kasih. Nggak ada agama Iya. itu mengajarkan kekerasan. Semua mengajarkan kasih. Kalau cuman Aku kasih nggak ya. tahu, kalau kamu mengajarkan kasih terserah, tapi kalau inti puncak dari kekristenan itulah kasih, karena Allah itu kasih itu sendiri. Semua agama bang mengajarkan kasih. Nggak ada agama. Coba tunjukkan satu agama yang tidak mengajarkan kasih, itu agama apa? Saya nggak tahu, tapi kamu kan bertanya ke Kristen kan konteksnya kayak mengarah ke saya gitu bang. Ke Ini Kristenan. konteksnya itu abang baca tuh temanya tuh Kristen ajaran sesat kan itu. Ya saya bilang Mangrove, sebentar Mangrove, izin dulu Bang Teguh ya. Saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Arif. Pak Ustadz jeda. Emang pengikut Nabi Muhammad Muslim. Waalaikumsalam. Ini sih kau udah terus kuturunkan kau ya, banyak kali cerita kau. Oh ini kita kenapa? Sengaja membuat biar saya hajar deh. Ayo. Mau buat akun-akun rusak. Ayo kita bahas bismillah itu ya tadi. Tempat itu huruf apa? Tempat itu huruf apa? Ayo. Teguh, sabar Arif RH. Teguh. Ayo. Muslim. Mbak itu huruf apa? Di bismillah itu mbak huruf apa itu? Sabar Arif. Teguh. Pengikut Nabi Muhammad Muslim disebut. Apa? Pengikut Nabi Muhammad Muslim disebut. Enggak, kau jawab dari pertanyaannya Ustadz Arif. Kau jawab pertanyaan Ustadz Arif. Kau tidak saya turunkan kau. Ini ayatnya ini. Izin Bang Teguh dimute aja dulu. Sabar. Nah, sebentar dulu. Kau jawab dulu pertanyaan Ustadz Arif, cepat. Biar ngerti. Kau jawab. Kita bahas Di situ kan. Cepat. Mbak itu huruf apa? Ayo. Mbak itu huruf apa? Pengikut Nabi Muhammad Muslim. Abba itu Sebentar dulu Bang Ma'ruf ya. Izin sebentar sedikit aja Bang Ma'ruf. Huruf Izin Abba itu sedikit. huruf apa? Di kalimat ya. pertama. Bismillah. Sabar ya. Abba itu huruf apa? Kalau memang kau Islam. Disebut Muslim. Abba itu huruf apa? Abba itu huruf apa? Ya, ini ayatnya ya. Muslim gak dapat jatah Abba pahala. itu huruf apa? Yuk kita bahas. Ini ayatnya Hajar ini, kau. Al-Baqarah ayat 62 ini Hajar ayatnya kau. ya. Ayo. Sabar, Abba itu Arif huruf apa? RH. Jawab dulu. Gantian. Jawab dulu. Karena Ayo, kita lanjutkan. udah dibilang dia tadi si Arif RH mengatakan ajaran Nabi Muhammad itu Muslim. Jawab pertanyaan saya dulu. Abba Mau sama itu di kamu, kalimat apa Bismillahirrahmanirrahim. Abba itu merupakan Itu yang huruf benar apa? bacanya. Di Yang benar Nahu bacanya Sorob. begitu Nora. Di Nahu Jangan Sorob ditutup. itu ba itu huruf apa? Sabar kamu. Jawab dulu. Loh. Kenapa kamu Jawab dulu. Jawab dulu. Jangan di-mute. Jawab dulu. Huruf apa? Jangan di-mute. Di awal kalimat Bismillah itu huruf apa namanya? Sabar ya Arif RH. Jawab dulu. Sebelum kau jawab jangan ngomong. Jangan ngomong. Sebelum kau jawab, waduh sosok nentang Bang Zuma. Bahasa Arabnya belepotan mau nentang Bang Zuma. Yang mana bahasa Arab yang mana? Huruf Abba di dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Huruf Abba itu huruf apa? Huruf apa? Jadi gini teman-teman ya. Huruf Jadi apa? Abba itu harakatnya di bawah. Bismillah. Bismillah itu huruf apa? Huruf apa? Dijawab dulu. Huruf apa? Bukan Bismillah. Dijawab dulu. Abba itu huruf apa? Huruf apa? Itu bukan hati pis. Abba itu huruf pertama di ayat di kalimat Bismillah. Itu huruf apa namanya? Ini si Nora. Ayo di kitab Irob. Ayo, mumpung kau ada di atas. Bagaimana kamu mau nanya ke saya, kamu salah. Huruf Abba itu huruf apa? Di kitab Irob. Coba. Kamu tasrif itu. Nahu sorofnya itu apa itu? Bacanya sudah. Mau nanya ke saya. Huruf Ba itu adalah huruf apa? Di awal kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Salah kamu baca. Ayo. Yang benar apa? Bismillah. Abbanya itu huruf apa? Abbanya itu huruf apa dulu? Abbanya huruf apa dulu? Ayo dijawab dulu. Ayo. Abba itu huruf apa? Nora. Huruf apa itu? Kok bisa ismi itu? Kok bisa mim? Kok bisa mim itu kemudian berharakat kasrah?
Nggak boleh di-mute, Bu Nora. Ayo. Nanti kan nggak enak. Ayo. Nora ya, Nora. Ayo dulu. Sebentar, jangan ke Mbak Nora. Jangan ke Mbak Nora. Dengan saya Apa sih kau dengan saya dulu. Ayo. Ngomong apa justru? Dengan saya dulu. Kita jawab aja Ustaz. Akun saya tadi itu Bismillahi. kamu report ya? Sengaja ya? Sabar. Memnya itu harkatnya kasrah. Itu kenapa kau angkat kasrah? Bacanya Arif, Ayo. Diam dulu Mangro. Ini diam dulu. Ini intern dulu. Yang soal ayo. Tenanglah kamu. Ayo, Abba itu huruf apa? Kalau memang kamu orang Islam, katanya orang pesantren, guru-gurumu adalah bifanan katamu, dia kan? Hanya apanya Bismillah? Oke, Nora. Apanya Bismillah? Kamu jujur Nora, saya nanya kamu Apanya Nora. Bismillah? Huruf ba itu di awal kalimat. Huruf ba di awal kalimat itu huruf apa dulu? Ba-nya itu huruf apa dulu? Kamu diam dulu. Huruf ba itu huruf apa dulu? Saya pegang. Dijawab dulu. Dijawab dulu. Bego, dijawab dulu. Ini nggak mau jawab. Nggak sabar. Nggak ngerti aku. Tadi nggak kamu ngajak PK saya, kamu sengaja ngajak Ayo huruf apa? Baper kau mana lagi? Kamu jujur. Apa saya? Huruf ba di awal kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu adalah huruf apa? Huruf ba-nya itu. Kenapa kok kemudian majrur kepada memnya huruf kasrah? Kenapa? Huruf apa itu? Sabar Arif Erhan, huruf apa? Dijawab dulu. Aja udah salah kok. Kamu bilang tadi huruf ba itu berasal dari kata apa? Ayo mbaknya itu ba apa itu? Dulu diam. Arif, mbaknya itu ba apa dulu? Jawab dulu. Mangro, diam dulu Mangro. Sebentar Mangro. Tenang. Penyembah Lucifer tenang dulu. Penyembah Lucifer tenang dulu. Kamu tadi sengaja bawa PK saya supaya kamu bawa anggotamu nge-report akun saya. Ayo. Itu KPI ya? Pede kali Bang, pede kali. Al-Quran Beda kali deh. Kau siapa emangnya? Ini mengalihkan tema ini. Mengalihkan. Turunkan aja ya Ustaz Arif ya. Turunkan aja ya. Turunkan aja Bunda. Hitung 1 sampai 3 Bunda. Hitung 1 sampai 3. Jawab dulu. Pertanyaanku itu nggak dijawab. Padahal hanya satu huruf saja. Nggak akan dijawabnya itu Ustaz Arif. Iya, Dari karena tadi dia aja memang baca. tidak paham. Dia tidak paham Al-Quran. Jadi huruf ba itu huruf jar. Sok-sok pula deh kan menantang-nantang kan bodatnya itu. Dia bilang pula aku mereport dia. Bodat. Lanjut kalau Mangrove. Kenapa dia nggak pede dengan agamanya ya? Gak tahu aku. Huruf ba itu huruf jar. Saya jelaskan dulu. Itu Detroit itu masalahnya ingin kemudian menyesatkan orang-orang muslim yang lain seolah-olah Bang Suma itu salah semuanya begitu. Saya memang pingin dengan Detroit itu. Jadi bismih itu merupakan ba-nya itu huruf jar majrur kepada mim. Makanya bukan bismah tetapi bismih. Biismih itu namanya itu ya. Jadi dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Nah, aku ganti akun ya, ganti HP ya, izin ya. Iya, nanti kenaikan lagi. Sok-sokan kau. Ya, lanjut Mangrove. Oh dari tadi orang ngomong sini kok ikut pula ngomong ke Mangrove. Bukan, saya tuh mau kasih menengah mereka biar satu-satu kan berisik tuh. Ya, iya. Dia memang dia nggak bisa diajak begitu. Dia tengoklah tuh masalahnya kamu salah baca, nggak bisa bedakan H tebal dengan H tipis. Tahu saya itu merujuk kepada Hamzah. Tahu saya juga Borjong. Sok-sok menyalahkan saja itu. Dia pikir bismillah gitu. Gampreng kau. Ya lanjut Mangrove. Ditanya satu huruf saja di awal kalimat bismillah itu mbaknya huruf apa, malah nggak bisa jawab. Ternyata bukan Islam dia.
Datang-datang Ustadz Arif datang-datang nuduh Bunda Nora meripot bawa-bawa pasukan. Pasukan apa? Lanjut Bang Bro. Tadi sudah sampai di mana diskusi kau? Iya, Yang soal ajaran kasih. Mereka Kasih ibu kepada beta. Itu lupa. Saya hanya ingin menampar si Kasih, Bro ajaran itu. kasih kau bilang, aku masih ingat kok. Ya, maksudnya kan Kristen itu kan ajaran kasih, Bang. Bang siapa? Teku. Iya, makanya aku bilang Bang, semua agama itu mengajarkan kasih. Nah, kasih di dalam Kristen itu kan yang diterapkan biasa ini ditampar pipi kiri, dikasih pipi kanan. Nah, cara menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari itu bagaimana? Contohnya itu gimana? Kalau Kristen mengajarkan kasih itu bukan kemudian Tuhannya dibunuh. Iya. Bukan kasih namanya. Justru pondasi keimanan Kristen ini hasil pembunuhan Yesus. Dari mana kasihnya coba? Iya. Itu dasarnya, itu pondasinya. Jadi Membunuh manusia yang tidak Kristen itu bersalah. kasih, dengar dulu, kasih. Kalau dibakar gereja kita nggak pernah membalas. Itu salah satu. Ceritamu itu karena kalian minoritas. Nggak pernah kita balas. Coba Enggak pernah balas mana lo masjid-masjid di daerah timur itu, di daerah Papua itu banyak dibakar. Oke, aku kasih contoh ya. Aku kasih contoh ya ajaran. Jangan menyalahkan oknum. Sebentar, aku kasih contoh ya ajaran kasih dalam Kristen. Kalau kamu bilang kalau gereja dibakar, kalian diam aja. Yang memulai perang dunia pertama, perang dunia kedua itu agamanya apa? Nanti dijawab ya. Kemudian yang membantai suku Indian di benua Amerika itu agamanya apa? Yang membantai suku aborigin di Australia itu agamanya apa? Yang membantai orang Afrika, Muslim Afrika itu di agamanya apa? Nah, coba jelaskan. Ada nggak agama Islam yang membantai, yang menjajah negara lain? Coba. Bang, jangan kamu campurkan imperialisme dengan keagamaan. Nah, makanya jangan bilang itu kalian ajaran imperialisme, kasih. itu penjajahan. Dia Nah, tidak membawa agama. sekarang yang menjajah itu agamanya apa? Agama kasih kan? Kamu jangan agama kasih kan? Imperialisme dengan keimanan itu Bukan salah. masalah imperialisme. Sekarang yang menjajah itu agamanya apa? Agama kasih ya, bukan? Beda. Artinya kan imperialisme itu kan menjajah negara lain kan gitu. Yang menjajah Beda itu benar, Ngapain yang kau menjajah campur agama adukan lain itu? apa agamanya? Yang menjajah Itulah agama lain itu mindset negara salah. lain itu Makanya saya agamanya bilang kalian apa? itu batu. Otaknya batu kalian nggak akan bisa terima. Kok nggak ngerti, memang nggak bisa diskusi ini orang. Teku, memang kalau iman mau bersangkutan dengan suatu hukum negara, tata negara, nggak bisa, Bang. Emang Ini makanya tadi dia jangan Bimbel Anda itu mencontohkan. emang ada. Ketika menjajah itu para orang-orang di dalamnya itu harus dipekerjakan paksa, kerja rodi. Ada di ayat Bibelmu. Makanya kemudian VOC Belanda itu datang ke Indonesia mempraktikkan ayat-ayat yang ada di Bibelmu. Paham gak kau? Makanya tadi jangan dicontohkan ketika kita bentuk, gereja dibakar. Alah, itu kan alibi kalian aja itu karena kalian salah di sini satu minoritas. contohnya, Bang. Kalau kalian mayoritas, maka muslim dibantai. Ya. Itu karena kalian minoritas, kalian diam. Bang, di Sumatera Utara lihat Pak, wilayah di daerah-daerah mayoritas yang Kristen. kalian Aman mayoritas. itu semua musola. Bagaimana muslim-muslim Aman itu di semua Cina? masjid. Kalau di Utara, di Sumatera Utara, mayoritas di situ Kristen, tapi aman kalian. Berkau tahu, lihat di Manado aman, lihat di Justru Papua kalian aman. seharusnya memandang ya, Indonesia ini mayoritas Islam. Kalau orang Islam itu tidak toleransi, maka kalian udah bumi hangus di sini. Di mana Nggak ada Kristen Kristen Indonesia udah ini? punah. Tempat ibadah yang lain aman dibikin. Biar Anda tahu, Papua, Manado, Sumatera Utara, mana lagi? NTT. Di Aceh 95%. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kau itu mengasih tahukan yang mayoritasnya itu Kristen, doper. Banyak kali cerita kau. Lanjut Bang Teku. Sedikit ya, penyebar ini nggak sadar diri tuh. Di Minahasa baru-baru ini orang bikin musola di rumahnya sendiri aja udah demo.
Makanya Di Tanah Batak sana orang azan aja mama-mama tuh demo. Bilang nggak ada. justru kalian Kasus itu bisa Tolikara tenang di siapa? sini karena Itu di Papua karena tadi. Muslim mayoritas. Tadi Teuku, kamu katanya ini kan kita kembali ke jangan Jadi keluar. berharap dua kelompok yang tengah berdekatan mengadakan acara keagamaan ini. Beralih ke informasi lain, Wakil Presiden Yusuf Kala Apa lagi menyesalkan ini, aduh. terjadinya insiden pembakaran rumah ibadah yang terjadi di Kabupaten Bang, Tolikara, katanya nggak ada pembakaran di Papua. Coba Yang tengah dibalik. berdekatan mengadakan acara keagamaan ini bisa saling menahan diri untuk mencegah terjadinya insiden kerusuhan. Jumat pagi aksi pelemparan dan pembakaran musala serta kios terjadi di Tolikara, Papua. Lo buta nggak? Dilihat tuh, dilihat. Saat umat muslim melaksanakan ibadah salat. Makanya ketika mereka yang melakukan mereka tutup mata. Muslim terpaksa membubarkan diri karena takut jadi sasaran amuk masa. Buta dia, buta. Sebanyak 4 tewas dan 10 orang mengalami luka-luka. Aksi ini terjadi karena di waktu bersamaan juga berlangsung seminar tingkat internasional yang diadakan pemuda gereja. Kebakaran ini diduga karena penggunaan alat pengeras suara. ya ada dua acara berterbaga berdekatan di situ. Kalau Muslim nggak toleran, udah punah Kristen di Indonesia. Justru Kristen disebarkan di Indonesia tuh karena hasil penjajahan. Gak usah menutup mata lah, itu fakta itu. Silakan, apa lagi mau ditanggapi? Ini kan Mang Bro, ngomonglah kau bebek. saya sama Sayangku. iya sama Bu Nora tadi konsisten kita ke topiknya ini. Kenapa ke sana ke sini? Kan nanti aku juga diam. Si Soalnya- penyebar itu loh, dia bawa-bawa nama kota, nama provinsi, janganlah kayak gitu ya. Jangan kita singgung-singgung. Ada nanti saudara-saudara kita yang mendengar itu, padahal dia merasa terzolimi di kampung sana, sakit hatinya loh. Tuh, Karena Bu apa, kita Nora, nggak Bu tahu, Nora. kita tunggu dulu, kita nggak tahu berita masa kini bagaimana. Betul Iya sekali. kan? Udahlah, diskusi-diskusi lah. Ayo, silakan. Teuku langsung Teuku. Apa? Apa yang mau dibahas ini? Mau bertanya. Jangan keluar dari Kau konteksnya. bertanya aja lah dulu. Saya nggak bisa bertanya. Sabarlah kau Bang Teku. Enggak, kau bertanya aja tuh kok nggak bisa. Bagaimana seandainya aku yang bertanya? Loh ini kan soalnya tujuannya kamu kan mau bertanya Kristen penyesatnya di mana, apa yang menyesatkan? Nah itu kan tema Bang. Justru itu kan tema. Justru Abang menjelaskan bahwa Kristen itu bukan agama yang sesat. Maka jelaskan Kristen itu seperti apa. Nanti Ya, kita tadi seperti saya tanggepin. bilang karena Allah itu kasih, maka Kristen itu mengajarkan kasih itu, Bang. Kalau mengajarkan kasih Bang, semua agama itu mengajarkan kasih Bang. Betul. Ini dibaca ini ayat-ayat Bibelmu itu dibaca ya. Mang Rob, dibaca ayat Bibelmu. Ini yang diterapkan oleh Belanda ini. Yang diterapkan oleh VOC ya Belanda ke Indonesia. Menerapkan kerja apa itu? Yang mana? Sehingga rakyat Indonesia itu menjadi menderita, lapar, kurus karena tidak dikasih makan, tidak dikasih upah, mati dalam keadaan lapar. Itu karena kerja apa itu? Kerja rodi kan? Iya, coba dibaca itu ayatmu. Apabila kota itu menerima tawaran perdamaian itu dan dibukanya pintu gerbang bagimu, maka haruslah semua orang yang terdapat di dalamnya terus di situ melakukan pekerjaan rodi bagimu dan menjadi hamba kepadamu. Ya. Nah itu oleh VOC ketika menjajah menginvasi Indonesia, sumber daya alamnya diambil, kemudian orang-orang rakyat jelata itu disuruh untuk bekerja paksa, ada kerja rodi atau ada sistem kultur stelsel atau tanam paksa yang kemudian hasilnya ketika panen itu orang pribumi tidak diberi sama sekali, tidak diberi upah, tidak diberi makan, hasilnya dibawa ke Belanda. Ya, Kan gitu justru kan? dari perang dunia situ kita mengambil hikmahnya bahwa perang itu nggak baik. Iya, makanya agar penduduk Indonesia maju, makanya harus belajar, jangan tiap hari
mabok agama bang kita Bukan semua. masalah mabuk agamanya. Ini yang diterapkan oleh VOC itu adalah ayat ini. Ulangan Banyak 20 ayat ilmu yang 11 kita ini. dapat dari VOC juga bang. Kalau Ilmu ilmunya apa banyak. yang didapat? Bapak belajar ini VOC itu kemudian mewariskan sistem korupsi yang ada di Indonesia. Dengarlah kau. Ya itu Apa? kembali ke personalnya Iya. bang. Akibat bangkrutnya VOC salah satunya ada apa? Kenapa itu? Korupsi itu kan dijawab kita bahwa jangan menjadikan diri sebagai hamba uang bang. Iya, kenyataannya korupsi kan VOC itu kan bangkrut kan? Iya, sekarang kan banyak orang hamba uang, makanya berdirilah Gedung Merah Putih. Makanya warisan-warisan Belanda, warisan-warisan VOC sampai sekarang itu masih ada, yaitu korupsi. Betul. Iya, membetulkan kan kau. Lanjut, Bang Wisnu, Bang Tengku. Ya, gimana Bang Mandro? Apa siapa namanya? Ya, apalagi yang mau masalah korupsi gini skip aja, soalnya ini masalah iman bang. Kalau masalah perang dunia kan beda nih, ya itu kan siapa yang kalah dia akan menguasai dunia, itu perang dunia. Makanya nggak boleh perang dunia ketiga lagi. Mangrove. Ya. Mangrove. Iya. Perang dunia pertama itu juga dalam rangka memperebutkan daerah jajahan. Betul. Makanya setelah kelompok Jerman itu kalah, wilayah jajahannya di Pasifik maupun di Afrika itu diambilin, berbagi antara Inggris dan Perancis. Seperti itu. Jangan Anda katakan itu tidak ada kaitannya. Kalau Anda katakan tidak ada kaitannya, itu fakta sejarah Anda langkahin. Seperti itu. Kalau gini Bang Mandro, kalau mau ngomong masalah sejarah perang dunia itu dari masa Yerusalem itu dijajah sama Yunani itu sampai dengan perang dunia kita kedua itu berkaitan sebenarnya. Kalau mau abang belajar sejarahnya ya. Jadi nggak jauh dari agama juga, nggak jauh itu. Ketika Yerusalem itu dijajah oleh Romawi, kemudian siapa yang menyelamatkan Yerusalem? Orang Kristen? Enggak, yang jajah justru orang Kristen yang jajah. Roma itu Katolik itu berasal dari Roma. Jadi ketika Yerusalem itu dijajah oleh Roma, kemudian diselamatkan oleh di zamannya Rasulullah, diselamatkan oleh Umar, kemudian terjadi lagi perang salib, kan gitu, dikuasai lagi oleh Romawi itu, kemudian diselamatkan lagi oleh Sultan Al-Fatih, ya kan? Kemudian Yerusalem itu berdiri 3 agama di situ, agama Kristen, Islam, Yahudi di situ, damai selama ratusan tahun. Nah itu masih Islam itu masih tunduk di kekhalifahan. Kemudian kembali lagi orang Yahudi meminta tanah di Palestina, kemudian tidak diberikan oleh Kesultanan Turki. Sampai akhirnya apa kata Sultan Turki? Seandainya boleh kalian ambil kalau aku sudah mati. Akhirnya pecahlah perang dunia. Nah ketika pecah perang dunia pertama itu Turki itu nggak tahu gimana ceritanya masuk ke sebelah blok Jerman, kan gitu. Dengan syarat siapa yang kalah perang maka wilayah kekuasaannya diberikan kepada yang menang perang. Maka negara-negara Islam seluruhnya itu dijajah oleh orang-orang negara-negara mayoritas Kristen. Agar apa? Agar tidak bisa membantu Turki pada saat itu. Maka Indonesia dijajah, Malaysia dijajah, semua negara Islam dijajah. Nah setelah itu barulah kalahlah perang. Akhirnya runtuhlah Kesultanan Turki. Maka Yerusalem dikuasai oleh Inggris pada saat itu. Maka diberikanlah tanah itu semua berkaitan. Kalau abang cerita sejarah. Iya betul bang, sejarah betul bang. Jadi yang mulai perang ini siapa? Coba dari awal ya, dari awal. Apa agamanya? Islam? Yahudi? Atau Kristen? Jujur aja abang jawab. Ya mau dibilang Kristen lah, bisa juga, tapi kan Ya memang bang, makanya waktu masa Yesus pun yang menjajah Yerusalem itu Romawi. Akhirnya negara agama Kristen itu berdiri di mana bang? Di Roma, Vatikan. Vatikan sekarang di mana? Di Roma. Kembali lagi perang salib, dijajah lagi Yahudi pada saat itu. Yang tidak mau masuk Kristen dibantai orang Yahudi. Makanya orang Yahudi akhirnya kabur, lari sampai ke Indonesia mereka. Siapa yang membantai mereka? Siapa yang menghancurkan mereka? Oh, orang Kristen.
Itu nggak usah dipungkiri, Bang. Lanjut. Diem, Bang. Bela lah, Bang. Bela. Masa diem? Tadi dia mau bela lo sebetulnya, tapi dipotong. Mau ngomong apa tadi Mangrove? Tapi kan Coba. katanya. Nah, coba silakan. Lagi ngopi dia, lagi ngopi. Cek. Diam, Bang Mandro. Lagi di tengah sawah, Bang. Iya. Nah terus, abang suruh bertanya aja, nggak mau bertanya. Nanti kalau aku nanya, abang nggak bisa jawab. Bingung. Nanya nggak apa-apa, saya nggak mau bertanya. Nggak mau bertanya. Jadi pindah tema kita nih, nggak usah tema itu. Iya, terserah, bebas saja, Bang. Keluar dari tema ini nggak apa-apa. Yang penting untuk tema ini selesai ya. Ya udah selesai. Bu Nora mau tema ini Bu Nora mau mengisi kemerdekaan untuk Iya, makanya ketika abang bilang tadi yang ajaran 79. kasih. Iya, makanya ketika abang bilang tadi Yesus mengajarkan ajaran Kristen itu ajaran kasih, ya itu aku bantahnya di situ. Itu bantahannya sebenarnya. Ini dibawa suruh ganti tema ini. Ya udah ganti tema. Gimana, Bunda? Tema apa? Apa mau kita bahas ini? Mengenai apa? Terserah Bundanya yang punya aplikasi. Punya Koma. Lagi di luar jangkauan kayaknya. Oh, ya, mungkin lagi tidurin anaknya. Tadi kecil ada. Atau aku yang bertanya aja boleh nggak, Bang? Boleh. Boleh. Bang. Jadi Bible itu abang yakin itu firman Tuhan kan? Iya, di 2 Timotius tuh mengatakan begitu, Bang. Iya. Jadi ketika Yesus dicobai di padang gurun, ya kan, dicobai iblis di padang gurun, itu yang berfirman itu yang menceritakan itu siapa? Tuhan, Yesus, iblis atau penulis Bible? Maksudnya? Kan ada cerita itu ketika Yesus dicobai iblis di padang gurun. Iya. Ya kan? Yang menceritakan itu Tuhan, Yesus sendiri, iblis atau penulis? Yesus Penulis sendiri. kitab. Yesus sendiri. Ya. Sama siapa Yesus menceritakan kepada penulis? Kepada Matius. Emang Yesus ketemu dengan Matius? Yesus kan muridnya. Hah? Muridnya. Yang menulis Bible, yang menulis kitab Matius itu Matius. Iya. Murid Yesus. Iya. Coba di mana Bang ada Matius murid Yesus, Bang? Matius maksudnya gimana? Kan Abang bilang tadi Yesus sendiri yang bercerita. Nah, kepada Matius. Sementara kitab Matius itu dituliskan setelah Yesus sudah tidak ada. Jadi kapan Yesus ini ketemu dengan penulis kitab Matius? Ya itu aja di ayat-ayatnya kan, Bang. Makanya kalau aku yang bertanya nanti Abang bingung jawabnya. Tadi Bang saya udah bilang seluruh Alkitab, makanya aku nggak tahu kalau Bang saya Bang mau larinya kemana, tapi kan saya nggak terlalu ilmiah Bang, saya tuh jemaat biasa Bang, saya nggak pintar. Ini dia masalahnya Bang. Jadi Tapi bingung yang aku bertanya. jelasnya- Udahlah, pertanyaannya nggak usah Alkitabiah lah, karena Abang kan jemaat biasa Bang. Nah, aku tanya gini aja deh. Abang yakin Yesus menyelamatkan Abang kan? Bener nggak? Apa? Abang yakin Yesus menyelamatkan Abang, ya kan? Iya. Menuju ke surga, kan gitu? Iya. Nah, kenapa Yesus nggak menyelamatkan ibunya, Bang? Ibunya siapa yang nggak diselamatkan? Ibunya Yesus? Yang nggak diselamatkan maksudnya gimana Bang? Sekarang ibunya Yesus di surga nggak? Kalau di surga saya nggak tahu. Yang jelas kan itu kan pasti masuk surga Bang. Belum masuk surga berarti kan? Belum. Kenapa nggak dibawanya ke surga sementara dia udah di surga? Keyakinan Kristen kan Yesus sudah di surga nih. Nah, kenapa dia nggak bawa ibunya ke surga? Setiap orang tuh belum ada yang ke surga Bang selain Yesus. Hah? Kecuali untuk kedatangan yang kedua kalinya Bang, masa penghakiman.
baru diselamatkan gitu. Iya, baru semuanya mas apa yang menuju surga sama neraka itu yang diatur. Sama Oh, hukum yang berarti abang meyakini bahwa tidak ada satupun manusia pun yang ada di surga saat ini kecuali Yesus gitu. belum ada, termasuk Elia dan Enok belum masuk surga, masih di Firdaus semua. Berarti baru ini aku dengar dari abang. Karena selama ini kan mereka orang Kristen banyak bertanya kenapa Nabi Muhammad tidak ke surga. Ya memang pada dasarnya manusia belum ada yang ke surga karena surga Jadi itu dia ngomong apa belum sih? dibuka. Dia itu belum di surga, masih di Firdaus. Lantas Firdaus itu apa? Makanya Anda dapat kata Firdaus itu dari mana? Malam. Halo, shalom. Selamat ya malam bang. Ya, Malam, Bang, ini malam. Saya dari tadi ini dengar kalian ngomong ini. Saya akan bikin diri tahu aja. Tahu kita bang, emang apa bang? Iya. Kuat dikit suaranya bang, kuat. Yang gede bang suaranya bang. Jangan kayak minoritas. Ini dengar. Aku ngomong sama kalian. Ya, gimana? Bagaimana mungkin kalian ini kan punya keyakinan kan beda. Kok kalian ngomong? Kita tidak bicara tentang keyakinan bang, tetapi argumentasi. Keyakinan apa batu bodo amat. Nyembah Tuhan bodo amat. Argumentasi. Biar kita Kalian bisa itu mana bisa paham. Masuk di rumah orang. Baca bang, ada referensi, bukan yakini aja iman buta. Kamu yang iman buta. Ya udah, oke, di mana dikatakan bahwa Yesus itu adalah Theos? Kamu aja sendiri yang ngomong. Nah itu makanya iman buta itu. Iman buta gimana? Ya udah, di mana dalilnya? Dalam Bible mengatakan ego mi Theos. Kita punya Mas Oji. ada. Mana? Di mana? Di dalam Alkitab. Cari di mana? Semua jelas. Surat apa? Surat apa? Ayat berapa? Pasal berapa? Nah, kalau ngomong sama kamu ini susah. Susah, gue juga ngomong sama cita-cita, sama angan-angan. Anda tuh angan-angan mentuankan Kristus itu cita-cita Anda. Lagian Anda itu masuk ke Komalini, naik ke Komalini. Tujuannya mau apa kalau nggak mau diskusi? Kalau nggak mau debat, udah turun di bawah gitu. Aduh, mendingan si ini, Iya. si mangrove ini. Dengar aku bilang dulu. Kalau mau debat yang bicara yang lain aja. Kok kalian apa ya? Hak Anda apa? Hak Anda apa melarang saya? Hak Anda apa? Ini Leo, diskusi perbedaan kau kan agama, tadi Bang. minta naik, saya naikkan. Kalau kau mau diskusi, ayo diskusi. Jangan pula kau yang mengatur-ngatur di sini. Saya hostnya. Gitu loh. Kecuali saya Hak Anda apa? Melarang saya, hak Anda apa? Hak Anda apa? Kasihan. Saya lihat kalian itu, saya kasihan sama kalian aja. Hak Anda apa? Hak Anda Gimana apa? ya? Hak Anda apa? Kalian itu Kenapa mau kasihan? mau cari keselamatan, tapi kalian itu Hak Anda apa? Undang-undang mana yang kita langgar? Ada gak yang kita langgar? kalian salah sendiri. Lu yang salah mentuhankan Yesus. Cita-cita lu tuh mentuhankan Yesus. Yesus tidak pernah mengatakan dirinya Tuhan. Lu yang cita-cita itu, angan-angan. Di sini tidak bicara angan-angan atau cita-cita. Lu aja mentuhankan Yesus aja cita-cita, gimana sih? Jangan bicara keyakinan. Di sini tidak bicara tentang keyakinan atau keimanan, tetapi berdasarkan referensi. Argumentasi itu berdasarkan referensi, bukan asumsi. Iya, kalian yang berasumsi sebenarnya. Ya udah, di mana Asumsi dikatakan sesuatu Yesus yang itu Theos, sudah ego emi terjadi. Theos itu sebutkan. Ya udah sebutkan dalilnya mana, ego emi Theos. Yesus mengatakan ego emi Theos. Pintar untuk berputar kata aja. Ya udah, mana sebutkan dalilnya ego emi Theos. Jangan cita-cita doang. Malas sama kamu. Ya udah turun lah, ngapain di mari? udah turun. Malah ngapain di atas? Bego. Lanjut, Teguh. Aduh, kocak dasar. Bang Rup, jangan lama-lama keluar dulu. Nanti kita keluar kau. Ya di mana? Di dalam Alkitab itu bahwa Yesus itu sudah ada di surga. Di mana itu? Tunjukkan.
Ya Yesus kan berasal dari surga. Iya, tunjukkan di situ original tag-nya apa itu. Kalau surga kan bahasa Yunani-nya paradiso kan dia. Paradiso. Kalau langit itu Uranon. Di situ tertulis Uranon. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Waalaikumsalam. Selamat malam semuanya, Bang. Sebentar, satu-satu. Tadi tentang Ibu Maria masuk ke surga apa belum, itu siapa yang Mbak tanya? Iya, tadi kan aku nanya orang Kristen kan karena pemahaman abang agak berbeda dengan Kristen yang lain kan gitu. Karena sering ada pertanyaan orang Kristen bahwa Nabi Muhammad aja belum ke surga. Ya memang dasarnya belum ke surga. Kalau memang ada manusia yang sudah ke surga, ya kenapa Yesus gak menyelamatkan ibunya sampai ke surga? Faktanya ibunya kan belum ke surga. Kalau ibunya kan memang selamat kan, tapi kalau udah ke surganya tuh saya nggak tahu, Bang. Jangan pakai cita-cita, Bang. Bang Mangrove, jangan pakai cita-cita. Nggak pakai apa? Kan pakai cita-cita dan angan-angan gitu. Pakai referensi lah. Cara referensi gimana? Ya itu Yakobus lah baca, Bang. Kubus berapa? Yakobus 5. Nomor 16 kalau nggak salah ya. 16. Coba bacakan. Berarti kalau nggak salah berarti benar. Ya coba bacakan. Kalau nggak salah benar berarti ya. Ya iyalah, kalau nggak salah benar lah, gimana sih? Bentar dulu saya Gimana cari ini dulu. katakan? Oke, kita bacakan Yakobus 5 nomor 16. Ya coba. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosa. Ini saling mendoakan, Bang. Lah lo ngomong cita-cita dia. Yakobus 5 ayat 16 loh, Bang. Iya, Yakobus 5, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Dua orang yang mana ini doa ini saling mendoakan? Yakobus 5 kan? Kok bunyi? Salah ya. Karena itu hendaklah. Ya lu yang salah lah, gimana? Nyalain gua. Betul, dah. Enggak, karena saya nggak ada kitab sini. Iya. Nah, makanya itu cita-cita, Bang. Cita-cita itu tidak dapat diperdebatkan karena kenapa? Itu angan-angan dan tidak ada kelihatan. Kalau cita-cita Anda mentuhankan Yesus, ya silakan. Itu cita-cita Anda. Bentar saya cari dulu. Oke, silakan. Cari dulu. Saya ini orang tak mampu, Bang. HP 1 aja, Bang. Saya juga bukan orang mampu, Bang. Aku orang tak mampu. Enak sama Bang Mangrove ini diskusi. Pelan-pelan Bang Oji, enak sama orang Bang Mangrove ini apa diskusinya. Ya kalau gua nggak bisa, Bang Teguh pakai cita-cita kan. Lu tahu karakter gua. Gak bisa pakai cita-cita. Iya. Lu ngomong cita-cita. Cita-cita gua jadi presiden tapi gak kesampaian, itu gimana? Masa gua ngomongin terus? Kan tadi itu bahas Turki kenapa itu, Bang? Tuh bahas sampai bahas kasih Turki tadi katanya. Oh, ajaran kasih tadi, makanya ya aku jelaskan lah. Kalau mau cerita tentang perang ya kenapa nggak dari awal? Waktu Yerusalem dijajah Romawi sampai dengan saat ini ya berkaitan semua perangnya itu. Nah, kasih apaan, Bang? Kasih Indomie, kasih apaan, Bang? Sedangkan ajaran Kristen itu di perang Stuttgart, perang salib Stuttgart, petani dibantai. Kasih dari mana? Bahkan yang menyelamatkan Yerusalem pun bukan orang Islam menyelamatkan Yerusalem. Makanya dia nggak tahu perkembangan Sisilia seperti apa di Italia. Jangan bicara ajaran kasih lah sama Islam lah. Itu. Ya, game over. Ini Bang, di mana Bang? Cita-citanya Bang? Ada gak Bang? Iya.
Ajaran guys, ini nggak tahu kali Bang Teguh ya perkembangan di Sisilia itu bisa nyampe peradaban dari mana dia? Sisilia, kerajaan Sisilia di Italia itu berkembang dan mengalami kepesatan, kemajuan itu zaman Islam, dikuasai Islam. Sampai Raja Raja siapa ya? Raja Roger terus ya diambil lagi sama Raja Roger. Ini sama Roger II. Nah pas Raja Roger II meninggal, itu mulai merosot karena kenapa? Dia bisikin Paus. Oh, Islam itu berkembangnya Eropa ya disebut juga masa Renaissance, masa kemasan Eropa. Itu gara-gara apa? Gara-gara Muslim di Andalusia. Jangan bicara jangan kasih lah. Ayo, mana Bang? Mangrove. Yesus itu di surga, lanjut dah. Kata gue kasihan dah datanya. Nggak ada memang, kalau bahasa aslinya ya bukan surga yang dipaksakan. Oi. Gimana Bang? Halo, silakan Bang Teguh. Ya, gimana ada Bang? Di mana Bang dalilnya Bang? Kagak dapet. Ya memang kagak ada, bukan kagak dapat Bang, memang kagak ada. Iya memang kagak ada Bang. Iya udah, berarti kan belum ada di surga Yesus itu. Gimana ceritanya? Ya memang surga itu kan memang nyata adanya, tapi kan belum semua. Iya, yang bilang surga itu tidak nyata siapa Bang? Kan bangkanya dalilnya yang tentang Yesus dari surga atau gimana? Iya, kita menanyakan di mana dalilnya mengatakan Yesus itu pada saat ini di surga. Oh ya. Bukan surga itu palsu atau karangan, enggak. Secara bahasa Ibrani disebut paradiso, bukan Uranon. Gimana Bang? Ayo Bang. Hajar Bang. Kamu pasti bisa Bang Mangrove. Pasti bisa menunjukkan. Almani. Ayo Bang, silakan Bang,